Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersyukur kita kepada Allah dan alhamdulillah, selawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Haji Surat SPD MM. Yang kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian Humas dan Industri, Bapak Marsus. Dan yang kami sayangi, ananda kami semua yang sekarang berada dari rumah, yang bisa menyaksikan langsung kita dalam kegiatan MPLS ini. Untuk ananda semua yang berada di rumah, tolong dikondisikan dengan baik, cari tempat yang aman agar kegiatan kita pada pagi ini bisa berjalan dengan baik, ananda bisa mendengarkan dengan baik, dan bisa betul-betul mengikuti dengan baik. Pada pagi hari ini, kita sesuai dengan jadwal kemarin, kalian telah mendengarkan apa program-program dari Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum. Pada pagi hari ini, tentunya dengan jadwal yang baru, yaitu aturan atau tata tertib yang ada di SMK Negeri 5 Pekanbaru, yang harus ananda ketahui, yang harus ananda patuhi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan kepada Bapak Haji Suratno SPD MM. Kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat dan Industri, Bapak-bapak, Ibu tim kesiswaan yang saya muliakan, dan anak-anak kami yang berada di rumah yang sedang mengikuti kegiatan MPLS sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang sudah terprogram, yaitu MPLS, yang mana perlu ananda ketahui dulu, MPLS itu adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Di mana kalau masa lingkungan sekolah itu terbagi ada dua, seperti lingkungan seperti yang Anda kenal, yaitu lingkungan yang hidup dan lingkungan yang mati. Nah, ananda sebenarnya datang ke sekolah seharusnya, tapi karena kondisi COVID yang demikian, kita hanya melalui telekonferensi saja, sehingga akan saya jelaskan yang mana yang lingkungan hidup dan mana yang lingkungan mati. Yang pertama tentu lingkungan hidup, yaitu segala sesuatu yang di luar ananda, seperti guru, Bapak Ibu guru, teman-teman kamu, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan segala macamnya. Itu yang disebut dengan lingkungan hidup. Kemudian lingkungan yang mati, yang berada di sekitar Anda, seperti meja, kursi, lemari, dan segala macam, itu adalah lingkungan yang mati. Nah, saat inilah ananda dipersilakan untuk mengenali diri terhadap lingkungan di sekitar di sekolah. Dan ada beberapa tim, ada pengenalan tentang lingkungan yang sudah dirumuskan dan yang sudah ditandatangani oleh ananda dan orang tua ananda waktu daftar ulang. Jadi kesepakatan itu sudah ditandatangani dan jangan dilanggar. Saya berharap tata tertib yang ada, yang sudah ditandatangani pakai materai kemarin, yang ada fotonya, ada foto ibumu, foto ayahmu, dan foto kamu, itu diantaranya rangkaian dari aturan tata tertib. Jadi untuk itu, tata tertib yang ada di sekolah sudah mengikat di antara ananda semua dengan sekolah. Jadi jangan coba-coba sekali untuk melanggar. Kemudian perlu saya jelaskan dulu, yang pertama sekolah kita mempunyai visi dan misi. Misi sekolah kita ada beberapa harapan, di antaranya mewujudkan SMK Negeri 5 Pekanbaru sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan terpadu, berkualitas dan terbaik di Sumatera, yang peduli terhadap lingkungan dan budaya Melayu, serta menghasilkan tamatan yang memiliki daya saing menghadapi
era pasar global. Nah, jadi visi dan misi kita itu jelas. Visinya mengharapkan bahwa kita itu benar-benar tamatan yang berkualitas. Sehingga nanti ananda-ananda yang sekarang ini yang masuk tahun 2020 ini adalah calon-calon pemimpin-pemimpin masa depan. Seperti kami guru-guru mungkin sudah nggak ada lagi, jadi Ananda lah yang akan meneruskan. Jadi untuk itu kata kuncinya adalah Ananda harus disiplin. Disiplin yang seperti apa? Disiplin terhadap diri kita sendiri dan disiplin terhadap kelompok. Baik, kita mulai saja tentang disiplin. Saya harap Ananda menunggu sebentar karena kita masih loading dulu untuk kegiatan, maka saya akan menjelaskan peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, jadi di sekolah kita ini, yang pertama kesiswaan ini punya tim. Tim itu diantaranya ada bagian tentang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu dilaksanakan kegiatan di luar dari jam pembelajaran formal. Kemudian tim kesiswaan ada yang disebut dengan tim ketertiban. Nah, inilah orang-orang yang disayang-sayangi oleh anak-anak. Termasuk wakil kepala sekolah ini adalah bukan manusia yang ditakuti, tapi manusia yang disayangi. Sehingga Ananda harus sayang terhadap tim kesiswaan, bagian-bagian ketertiban, dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, kemudian struktur di kesiswaan, struktur seperti biasa, seperti Ananda yang ketahui di mana-mana. Ini kamu lihat, Ananda lihat di sana ada kepala sekolah yang bernama Dr. Andus Wibowo Sukmono MM, itu kepala sekolahnya. Kemudian inilah saya yang bicara, ini adalah waka kesiswaan, yaitu ini gambar kepala sekolah. Kemudian gambar nah ini saya yang sedang bicara, ini orangnya, ini foto gambarnya. Orangnya gendut, tapi hatinya baik. Ya, saya jadi wakil kepala sekolah bidang urusan kesiswaan baru tahun kemarin, sehingga berlanjut sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti yang berikutnya kita bisa bekerja sama dengan baik itu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung kegiatan. Kemudian selanjutnya pembina OSIS, ketua pembina OSIS kita adalah Ibu Novianti, SPD. Beliau ini kegiatannya sehari-hari dengan Ananda semua nanti di lapangan. Itu ada yang mengelola tentang ekstrakurikuler. Di mana ekstrakurikuler itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah kegiatan pembelajaran, sikap kita, keterampilan kita di luar dari pembelajaran formal. Jadi ada di sekolah itu kegiatan karate umpamanya, pramuka dan segala macam. Itu nanti dikondisikan sama Ibu Novi. Selanjutnya visi dan misi. Visi dan misi sekolah kita seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mewujudkan SMK Negeri 5 Pekanbaru sebagai lembaga pendidikan. Jadi sekolah kita, SMK Negeri 5 ini adalah tempat lembaga penyelenggara pendidikan, baik itu latihan dengan sasaran yang berkualitas dan terbaik di Sumatera, yang peduli terhadap lingkungan dan budaya Melayu, serta menghasilkan tamatan yang memiliki daya saing menghadapi era pasar global. Artinya di sini, tamatan-tamatan SMK Negeri 5 Pekanbaru ini kelak tentu menjadi tamatan yang berkualitas dan siap untuk hidup mandiri
di pasar era globalisasi. Gitu. Kemudian kita lanjutkan dengan misi. Misi ini adalah turunan dari visi tadi. Turunan dari visi. Yang pertama, mempersiapkan tamatan yang disiplin, mandiri, kreatif, peduli, bertanggung jawab, dan profesional, dan seterusnya. Nah, Jana juga, karena ini turunan dari visi, tentu semuanya mengarah pada visi. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan proses belajar mengajar dan penilaian yang berbasis kompetensi. Nah, jadi perlu Anda ketahui bahwa di SMK Negeri 5 ini belajarnya sudah berubah, tidak lagi sewaktu Anda waktu di SMP. Kalau di SMP Anda hanya mengerjakan mungkin belajar, melaksanakan tugas, mengumpulkan tugas, dan lainnya. Kalau di sini ada kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan yang ada pada diri Anda, kemudian dikembangkan berdasarkan minat bakat yang jurusan yang sudah ada, yang Anda pilih sesuai dengan karakter-karakter Anda semuanya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu menciptakan budaya kerja internal dan mandiri. Menjunjung profesionalisme, peduli lingkungan, serta mengaplikasikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi tentunya setelah tamat, nanti Anda tentu punya ilmu, pengetahuan yang disebutkan dengan potensi keterampilan. Nah, tapi dengan didukung dengan profesional. Anda harus profesional. Kemudian semua itu harus peduli dengan lingkungan. Lingkungan artinya yang ada di sekitar Anda tadi. Seperti yang saya sampaikan, ada lingkungan yang mati, ada lingkungan yang hidup. Jadi kalau yang mati, ya seperti apa, Anda harus peduli. Umpamanya ada meja yang terbengkalai, kamu harus susun, kamu tempatkan pada tempatnya. Itulah yang profesional. Kemudian yang keempat, mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan kreatif lokal warisan budaya Melayu. Jadi artinya, karena kita hidup di budaya Melayu, tentu kita harus menjaga warisan-warisan budaya Melayu. Contohnya bertutur kata yang lemah lembut, tindak tanduk yang sopan, kemudian selalu menjaga nama baik, baik itu diri sendiri maupun kelompok maupun keluarga. Jadi seperti itu kira-kira. Sehingga nanti Ananda akan bisa menjadi siswa-siswa yang mandiri. Untuk yang selanjutnya, yang kelima, yang terakhir dari misi, menciptakan tata kelola SMK Negeri 5 Pekanbaru dengan memberdayakan semua potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien, yang ditopang oleh sistem penjamin mutu yang berkelanjutan. Nah, jadi di sekolah kita ini punya ukuran itu ada sistem yang benar-benar disusun, yaitu dengan manajemen mutu. Manajemen mutu itu seperti standar ISO umpamanya ya. Standar ISO itu ukuran pelayanan yang sudah standar. Jadi pengakuannya seperti itu. Jadi nanti kalau Ananda sudah masuk ke sekolah, Ananda akan tahu seperti apa sih pelayanan yang profesional itu seperti apa. Tapi ingat, pelayanan maksimal tidak sama dengan memanjakan yang berlebihan. Jadi beda ya. Pelayanan maksimal itu pelayanan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Baik, selanjutnya moto. Nah, di sini moto untuk kesiswaan. Ini untuk kesiswaan, precision is our character. Presisi adalah karakter kita. Jadi salah satu seorang siswa, hampir seluruh siswa itu memang benar-benar mempunyai karakter yang presisi. Presisi itu tahu kamu? Itu bahasa Inggris yang artinya sangat pas, cocok ukurannya, cocok tempatnya, cocok dengan apa yang akan digunakannya. Jadi itu presisi. Jadi tamatan-tamatan SMK Negeri 5 Pekanbaru, dia mempunyai motonya precision is our character. Itu yang pertama. Yang kedua, you do not dream, you better action. Kamu jangan bermimpi, lebih baik kamu beraksi. Nah, jadi bermimpi di sini sifatnya menghayal, ya. Kamu jangan menghayal, jangan bermimpi, jangan berilusi gitu. Tapi kamu lebih baik
aksi. Aksi artinya apa? Berbuat. Berbuatlah dengan maksimal, tapi mempunyai aturan-aturan tertentu. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, sanksi pelanggaran. Nah, ini yang sama-sama harus kita jaga. Tata tertib inilah harus kita jaga. Lantas ada pertanyaan, Pak. Bolehkah tata tertib ini dilanggar? Boleh. Tapi resikonya Anda sendiri, ya. Dia dilanggar punya resiko. Nggak usah jauh-jauh, aturan di rumahmu aja. Kamu nggak boleh merokok, dilarang sama ibumu atau ayahmu. Lantas kamu merokok. Apa resikonya? Tentu ada sanksinya, apalagi di sekolah. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi aturan tata tertib sekolah kita ini jangan sekali-sekali dilanggar. Karena ini punya hukuman-hukuman atau punishment yang sudah ditetapkan. Jadi sanksi pelanggaran ini setiap peserta didik yang melakukan tindakan pelanggaran peraturan SMK Negeri 5 Pekanbaru akan diberikan pembinaan. Pembinaan mulai dari wali kelas, kepala program kalian, atau yang disebut dengan KPK. Kalau kepala program kalian ini mungkin Ananda belum tahu, ya, belum tahu bahwa di SMP mungkin dulu belum ada KPK. Ya, KPK itu sama dengan kelompok jurusan, ketua jurusan, ya, ketua jurusan. Jadi seperti itu. Jadi kemudian kita lanjutkan dengan peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, ini ada disimak betul, kemudian diperhatikan betul. Ada di sini kewajiban-kewajiban peserta didik. Komitmen peserta didik mengisi dan menandatangani surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh peserta didik dan diketahui oleh orang tua wali murid. Ini saya jelaskan sedikit adalah sewaktu Ananda daftar ulang, kemarin kan ada menandatangani yang pakai materai, ya, pakai materai, kemudian ada 4 foto ibumu, ada 4 foto ayahmu, kemudian ada 4 foto kamu. Kemudian apabila orang tuanya kedua-duanya tidak ada, menandatangani wali. Wali itu yang terdaftar, nanti kalau ada dipanggil sama sekolah, wali yang terdaftar itulah yang harus hadir ke sekolah. Nah, yang kamu tanda tangan itu diantaranya rangkaian dari tata tertib yang ada di sekolah kita. Tentang tata tertib ini yang pertama tentang kehadiran peserta didik. Peserta didik ini hadir wajib 15 menit sebelum bel masuk, bukan belajar dimulai, ya. Jadi bel masuk. Ananda tahu waktu di sekolah kan ada bel berbunyi, nah, tapi kan itu belum belajar. Yang di sini yang dimaksud 15 menit sebelum bel masuk. Jadi 15 menit sebelum bel masuk, Ananda sudah harus berada di lingkungan sekolah, di dalam pagar dari sekolah. Kedua, keterlambatan hadir kurang dari 10 menit dan kegiatan imtak literasi PBM sudah mulai peserta didik diperbolehkan masuk. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi keterlambatan hadir kurang dari 10 menit dan kegiatan dilaksanakan imtak literasi atau proses belajar mengajar sudah dimulai dan didik baru diperbolehkan masuk. Tapi itu ada syarat-syarat tertentu kalau sudah masuk. Ada pembinaan dari tim ketertiban tadi. Jadi waktu saya sampaikan awal, saya mengucapkan selamat kepada tim kesiswaan, itulah diantaranya dari tim ketertiban. Kemudian yang ketiga, keterlambatan lebih dari 10 menit diberikan izin masuk pada jam kedua. Nah, diizinkan masuk jam kedua setelah melalui proses piket. Masuk ke kelas itu bukan bisa saja masuk begitu aja, ada kartunya, ada kartu izin belajar. Ya, jadi diberikan nanti kartu, kertas secuil gitu yang tertulis, yang sudah terformat, nanti ditandatangani oleh tim, baru kamu menggunakan kertas itu untuk masuk. Bu, saya mau masuk. Ini bukti terlambat saya sudah ditandatangani dan sudah diberikan suatu pembinaan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, pintu gerbang sekolah ditutup setelah 15 menit tanda bel masuk dibunyikan. Jadi 15 menit setelah bel, baru pintu gerbang ditutup. Nggak boleh siapapun lagi yang masuk, keluar masuk. Kecuali
memang ada urusan tertentu. Umpamanya siswa ada yang sakit, harus dibawa pulang. Nah, itu baru pintu dibuka. Ya, seperti itu. Mungkin ada orang tuamu memanggil anaknya karena abangnya kecelakaan atau ayahnya kecelakaan sekarang berada di rumah sakit, perlu anaknya, itu boleh diizinkan untuk masuk. Kemudian apabila tadi tidak masuk sekolah karena sakit atau izin, harus mengirim surat pemberitahuan yang sah dari orang tua wali murid. Nah, jadi seperti itu. Orang tua wali murid itu bukan berarti orang tua dan wali murid, bukan. Jadi orang tua atau wali murid. Jadi kalau tidak ada orang tua, gunakan wali murid. Kalau nggak ada wali murid, harus pakai orang tua. Jadi suratnya seperti itu. Jadi itu harus diantar suratnya ke sekolah. Walaupun kita bisa telekonferensi, tapi itu tidak digunakan. Yang bisa digunakan adalah berupa surat. Dan di sini sudah baku berupa surat. Surat itu tentu kertas yang ada beritanya. Kemudian tidak menerima alasan peserta didik yang terlambat untuk masuk PBM kecuali adanya informasi sebelumnya. Jadi sebelum Ananda masuk, apabila akan terlambat nanti, umpamanya terjadi maaf tentunya dalam perjalanan ban motor, sepeda motor Anda bocor di jalan. Hubungi wali kelas cepatnya atau tim ketertiban. Sehingga nanti akan nyambung keterlambatan Ananda sama proses tata tertib. Selanjutnya jumlah hadir selama 1 semester kurang-kurang 90%. Jadi tidak boleh kurang dari 90% kehadiran Ananda. Jadi kalau dalam 1 tahun itu berapa kali masuk, kamu dinyatakan bisa mengikuti kegiatan selanjutnya apabila terpenuhi dengan 90% hari efektif belajar. Ya, hari efektif belajar itu nggak sama dengan hari libur. Hari libur itu hari yang tidak efektif. Yang maksud sini adalah efektif belajar itu memang benar-benar ada tatap muka terhadap guru mata pelajaran. Ya, umpamanya ada kegiatan perpisahan. Nah, itu tidak hari efektif. Kalau Ananda hitung itu tentu nggak cocok nanti jadinya. Selanjutnya, apabila peserta didik akan meninggalkan sekolah sebelum jam belajar berakhir, karena sakit izin, harus minta izin. Nah, jadi seperti itu, ada aturan-aturannya. Kemudian wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar sejak jam pertama hingga jam terakhir, sampai jam pulang. Kemudian berada di dalam kelas pada jam belajar mengajar tetap berada lingkungan halaman sekolah. Dan seterusnya, ya, ini seterusnya. Anda bisa baca itu di tata tertib, tapi nanti kalau ini diizinkan nanti kita akan membuat buku saku. Buku saku yang isinya tata tertib. Jadi buku saku itu akan kamu baca setiap kamu sedang lamun-lamun bisa kau baca. Ada kesalahan-kesalahan kamu akan bisa tahu karena dia ada poin-poinnya di sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada ketentuan pakaian siswa yang terpelajar, ya, siswa yang terpelajar. Seperti di SMP mungkin ada mirip-miripnya, cuman beda warnanya, ya. Pada hari Senin kalau di SMK 5 kita berpakaian putih abu-abu. Pakaian putih abu-abu. Kalau di SMP putih biru. Kalau di SMK 5 pakaiannya putih abu-abu. Kemudian siswi muslim berjilbab putih. Jilbabnya putih. Tidak boleh warna selain dari putih. Untuk siswa. Kemudian pakai kaos kaki putih. Kaos kaki itu untuk laki-laki dan perempuan. Harus pakai warna putih kaos kakinya. Sepatu hitam, bertali hitam. Nggak boleh ada bercak putih sepatunya. Jadi itu sepatu nasional itu memang warnanya hitam. Kemudian ikat pinggang hitam. Ya, pakai ikat pinggang, tali pinggang yang warna hitam. Kalau perempuan kan bajunya sampai ke bawah kadang-kadang ya kan. Kalau yang laki-laki ini pakai tali pinggang. Kemudian berdasi warnanya abu-abu. Itu wajib dipakai.
baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi itu pakaian untuk hari Senin. Kemudian untuk hari Selasa, dengar dan perhatikan baik-baik. Itu yang di sana tuh masih main-main itu, ya. Nah, kamu belum mandi lagi. Dengarkan baik-baik nih. Kemudian di hari Selasa, berpakaian khusus putih abu-abu, berdasi, pakaian khusus, ada warnanya khusus. Dia pakai dasi. Lain dasinya, bukan dasi pakaian nasional, warnanya lain. Kemudian yang siswi muslim berjilbab putih. Jadi yang untuk perempuan masih berjilbab putih. Kemudian pakai kaos kaki putih, masih sama. Yang laki-laki perempuan pakai kaos kaki putih. Kemudian sepatu hitam bertali hitam. Kemudian pakai ikat pinggang hitam. Hari Rabu, untuk hari Rabu, kamu berpakaian pramuka. Berpakaian pramuka, siswi muslim berjilbab coklat pramuka. Nah, jadi sesuaikan warna pramuka itu yang mana ya. Jadi untuk yang perempuan jilbabnya coklat pramuka. Kemudian kaos kaki hitam. Jadi untuk laki-laki perempuan saat pakai baju pramuka, kaos kakinya warna hitam. Kemudian sepatu hitam bertali hitam, ikat pinggang hitam. Ya, jadi seperti itu. Setiap harinya menjelang kamu dapat baju seragam dari sekolah, kamu boleh menggunakan baju asal sekolah, baju SMP. Tapi kalau SMP sudah masih pakai celana pendek, kamu harus ganti dengan celana panjang. Ya, umpamanya baju celana biru itu kan celana pendek. Kamu harus ganti dengan celana biru yang panjang. Ya. Kemudian hari Kamis. Hari Kamis berpakaian batik. Pakaian batiknya ditentukan sama sekolah. Siswi muslim menggunakan jilbab seragam dari sekolah hitam. Nah, ini untuk yang siswi. Kaos kaki warna hitam. Sepatu warna hitam bertali hitam. Kemudian ikat pinggang hitam. Ya. Kemudian hari Jumat. Hari Jumat berbaju Melayu. Siswi muslim menggunakan jilbab seragam dari sekolah. Sepatu warna bebas bertali. Jadi hari Jumat kamu boleh pakai sepatu warna bebas. Boleh warna hitam, boleh coklat, boleh putih, boleh merah, boleh suka-suka kamu lah, tapi yang jelas pakai tali ikat. Kemudian saat itu juga, di saat hari Jumat itu juga ada berpakaian olahraga. Jadi di sana ada nanti kegiatan kita berganti-ganti, ada yang olahraga, kemudian ada yang senam, ya, ada yang sedang melaksanakan wiritan. Karena di SMK 5 ini ada wiritan bulanan namanya. Nah, jadi ada pensi. Pensi itu singkatan dari pentas seni, ya. Kemudian yang baju olahraga dikenakan pada saat kegiatan belajar mengajar olahraga sesuai dengan jadwal pembelajaran. Jadi pada hari-hari itu, kecuali pada hari Senin, Ananda harus membawa dua baju nasional dan baju olahraga, ya. Kemudian berpakaian khusus paket kalian, nah, itu yang disebut dengan baju seragam khusus pada jurusan. Kan kalau Ananda pernah nampak siswa-siswa dari SMK 5 pakai bajunya seragam-seragam, ada warna merah, ada warna putih, ada warna biru campur putih, ada warna kuning, itu adalah baju paket keahlian khusus. Nah, jadi itu jurusan. Ada juga yang ekstrakurikuler, seperti itu. Itu dikenakan pada saat kebutuhan-kebutuhan melalui koordinasi dengan ketua paket kalian. Kemudian ketentuan proses kegiatan belajar mengajar. Proses belajar mengajar SMK Negeri 5 Pekanbaru dimulai dari jam 7. Jadi jam 7 dihubungkan dengan cerita yang pertama,
10 menit atau 15 menit sebelum jam 7 kamu sudah berada di sekolah. Kemudian kamu pulangnya nanti jam 15.30. Jam 15.30 ini jam 3:30 atau jam setengah 4. Jadi dari rumah kamu harus bawa bekal untuk mengurangi biaya sekolah. Bawa nasi dari rumah, ya. Karena kalau jajan di sini ada sih warung kedai sini, tapi yang lebih sehat itu kamu membawa makanan-makanan dari rumah, ya. Ada kantin juga. Kan belum ada pertanyaan ya, nanti ada sessionnya untuk bertanya. Kemudian seluruh siswa wajib hadir mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bagian kurikulum. Jadi nanti ada roster pembelajaran. Anda masuk sesuai dengan roster yang terpapar biasanya di mading. Mading itu majalah dinding, ya. Nanti kamu lihat di mading-mading ada situ roster pembelajaran. Oke, kemudian selama proses belajar berlangsung, siswa tidak dibenarkan keluar dari lingkungan sekolah, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bagi siswa yang sudah masuk ke dalam kelas, sudah belajar, dilarang untuk keluar meninggalkan ruangan tanpa izin, atau ada kesepakatan dengan ketua kelas, umpamanya membayar apa gitu, mau ketemu dengan ini. Kemudian perlu Anda ketahui bahwa di sekolah kita tidak ada lagi membayar, ya. Tapi kata Pak Joko, boleh bayar kalau kamu minum air aqua di kantin. Nah, itu wajib dibayar. Kalau di sekolah nggak boleh ada yang bayar. Tidak ada pungutan biaya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian ketidakhadiran dikategorikan izin orang tua atau nyatakan sakit, alpa, cabut, dan segala macam. Ini setingkat sama dengan melakukan 3 kali alpa tanpa ada berita. Kalau cabut itu disamakan dengan 3 kali alpa. Karena cabut itu ada resiko ada yang dicurigai, karena cabut itu bisa saja Anda membawa barang sekolah juga keluar, lantas keluar dari sekolah tidak izin. Nah, itu dicurigai. Baik, kita lanjutkan. Kemudian jenis pelanggaran dan tingkat pelanggaran. Jenis pelanggaran di sistem tata tertib dikelompokkan 3 jenis jenjang, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran menengah, dan pelanggaran berat, dan kemudian sangat berat. Nah, jadi sangat berat ini siswa yang di drop out, siswa yang sudah kena kartu merah 2 kali. Jadi kartu merah ini tidak sama dengan kartu merah pada saat main bola. Kalau main bola kena kartu merah langsung keluar, ya. Tapi kalau di sini kena kartu merah itu terakhir, kena lagi, baru dikeluarkan. Nah, jadi seperti itu, beda ya kartu merahnya. Jadi terlambat masuk kelas tanpa alasan atau keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini ada skornya. Ada skornya. Skornya itu 50. Skornya 50. Jadi ada bobot sanksi pelanggaran tata tertib peserta didik. Ya. Jadi 50. Kemudian tidak memakai seragam atau atribut sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi pakaian-pakaian tadi yang sudah saya sebut, apabila kamu melanggar sekali, kamu akan dicatat dan dipanggil, dikenai sanksi, hukumannya, angkanya, poinnya adalah 50. Ingat ya, poinnya 50. Kemudian pergi ke sekolah memakai sandal, kecuali ketika berwudu. Jadi tidak boleh pakai sandal di sekolah, kecuali pada ada kaki yang sakit, bisa dinampakkan sakitnya itu bisa pakai sandal. Kemudian pada saat yang berwudu pada
anak-anak kami yang muslim, ya itu boleh pakai sandal. Kalau mamanya ketahuan dia sedang belajar tidak pakai sepatu tapi pakai sandal, maka sanksinya 50 poinnya. Tidak mengikuti kegiatan upacara bendera, 1 kali tidak masuk upacara bendera, itu sanksinya 50 poinnya. Ya. Kemudian menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Jadi ini artinya begini, sepeda motor kamu ini dulu sepeda motor memang masuk ke sekolah. Jadi itu yang diraja, kalau knalpotnya suaranya prank, itu dipatahkan tuh. Hondanya suruh keluar. Knalpotnya ditinggal. Tapi sekarang sepeda motornya kan parkirnya di luar. Nah, jadi itu urusan tukang parkir. Tapi sekolah melarang kamu menggunakan sepeda motor yang berkendaraan knalpotnya prank. Kalau nampak nanti sama tim ketertiban, tanggung resiko kamu. Kemudian berada di area parkir sekolah. Sedang belajar, kamu kegiatannya di parkiran sekolah, orang akan curiga. Maka di sini kamu diberikan sanksi 50. Jadi pada saat belajar nggak boleh berada di parkiran, ya. Kemudian rambut di luar ketentuan yang berlaku. Rambut sudah ditentukan di SMK Negeri 5. Ini panjangnya 3, 2, 1. 3 yang bagian sini, 2 itu bagian sini, ya, sekitarnya ini. Kemudian 1 itu bagian cepak-cepaknya yang sini. Tengok saya nih, ini 1 nih, ya, ini 1. Sini 2, sini 3. Kalau pangkasnya namanya pangkas cepak, ya, pangkas cepak. Kemudian tidak boleh di model-model, ada garis gini, nah, itu nggak boleh itu. Apa namanya itu? Krep, itu nggak boleh. Itu dilarang kalau siswa menggunakan seperti itu. Kemudian nggak boleh rambutnya dicat warna-warna lain. Selain memang warnanya sudah ada hitam, kecuali yang sudah berubah, warnanya biarkan aja warna putih. Seperti saya ini kan udah berubah nih. Tengok nih, ya kan? Nah, nih. Tidak saya cat. Ya, tapi kalau mau dicat, boleh. Biar tambah ganteng. Ya. Tapi warnanya warna hitam. Kemudian berkuku panjang atau dicat, nggak boleh. Punya kuku panjang nggak boleh. Atau dipasang kutek. Ya, kutek. Itu biasanya siswa putri. Nggak boleh dikutek. Nanti katanya kamu sudah berkeluarga. Jadi kalau anak-anak sekolah itu nggak boleh dikutek. Kemudian parkir kendaraan sembarangan, nggak boleh. Jadi parkir tempat parkir sudah disediakan sama orang-orang yang menggunakan jasa parkir. Berbicara kotor, ini maksudnya berbicara tidak sopan. Banyak cerita-cerita yang ngomong-ngomong yang tidak sopan, tidak patut, ya. Biasa mengatakan ngomongnya sama temannya, kedengaran sama orang lain, ngomong-ngomong kotor, nggak boleh. Bersikap tidak sopan, nah ini kamu seorang pelajar harus bertindak tanduk yang bagus, bertutur kata yang sopan, ya. Jadi siswa itu seperti itu, orang terpelajar itu. Kemudian makan minum sambil berdiri atau berbicara. Makan dan minum itu nggak boleh berdiri, nah. Cari tempat duduk yang bagus. Makan di sana, duduk di sana, ya. Di sini luas kok. Di SMK Negeri 5 luas. Untuk tempat makan dan minum, kalau untuk duduk, tempatnya cukup. Jadi jangan berdiri. Kemudian mencoret fasilitas yang ada di sekolah. Mencoret itu, mencoret dinding. Itu nggak boleh ya. Itu kalau ketahuan itu, baik sama siapapun, itu kamu akan disuruh memberi cat. Dan kamu yang ngecat sendiri. Bukan petugas yang ngecat, kamu sendiri yang ngecat. Warnanya harus sama. Kalau warnanya nggak cocok, beli lagi. Nah, seperti itu. Harus warnanya yang cocok. Kemudian tidak boleh duduk di atas meja. Nah, kenapa demikian? Karena meja bukan untuk tempat duduk. Makanya kalau kamu duduk harus di
di korsik, ya, kan itu. Tidak mengganggu teman saat sedang belajar, nggak boleh bergurau, nggak boleh bercanda, nggak boleh mengganggu teman saat sedang belajar. Tidak hadir tanpa keterangan alfa 1 hari atau 2 hari. Jadi hadir tanpa keterangan itu dianggap alfa. Alfa itu tidak hadir, ya. Tidur pada saat jam belajar di kelas, itu nggak boleh, nah, ya. Makanya tidak ada kegiatan siswa itu di jam malam itu di luar dari rumah. Seperti ke warnet itu nggak boleh tuh. Seorang pelajar nggak boleh yang seperti itu. Jadi kalau nanti ketahuan kamu tidur di sekolah pada saat jam belajar, ditangkap dan kamu diberi poin pelanggaran tata tertib 50. Mengendarai sepeda motor pada jam pelajaran di lingkungan sekolah nggak boleh, ya. Kecuali memang ada kegiatan-kegiatan tertentu. Umpamanya seperti jurusan otomotif, dia mengetes mobilnya, umpamanya kan, mobil praktek kan berjalan itu di lingkungan sekolah, itu boleh. Terkecuali yang seperti itu. Kemudian berada di kantin pada jam belajar, itu nggak boleh. Jadi kalau ke kantin itu pada jam istirahat. Gunakanlah jam istirahat itu benar-benar untuk melaksanakan rehat kamu, isoma, ya, istirahat, makan, sholat, gitu. Kemudian tidak melaksanakan piket. Ini piket yang sudah ditentukan sama wali kelas. Di kelas, nyapu, mengadakan air minum, ya, karena kamu dari pagi sampai sore, air minum sudah harus disediakan. Dari mana air minumnya? Tentu dari uang kas dari wali kelas. Memakai perhiasan yang berlebihan itu dilarang. Jadi anak-anak kami perempuan jangan gunakan kalung, mbak kalung yang emas murni, ya. Dan jangan membawa itu, kemudian pakailah pakaian-pakaian yang sesuai dengan seorang pelajar. Jadi tidak pakai kalung di kaki, tidak pakai gelang emas yang berlebihan, pakai kalung, nanti hilang jadi masalah. Oke, saya lanjutkan. Kemudian keluar pada jam belajar, cabut, yang tadi juga, ini hukumannya 150. Ya, 150. Jadi hukuman yang maksimal itu adalah 1000. Jadi kalau kamu 150, tinggal mencari lagi 850. Jadi nanti kamu lantas dikeluarkan dari sekolah. Ya. Kemudian tidak mengikuti kegiatan sekolah Imtak English Day, Hari Melayu, Gotong Royong, peringatan Hari Nasional, atau Hari Besar Agama. Tidak hadir kamu, tidak mengikuti kegiatan ini, poin sanksinya 150. Umpamanya kamu melanggar poin nomor 25 sama 26, tidak membuat tugas, dengan tidak mengikuti gotong royong, poin kamu sudah berapa coba? Nah itu, kamu berapa? Jumlahnya di 300, berarti 300, kamu sudah mempunyai poin dekat-dekat akan diberhentikan sama sekolah. Sudah itu membawa atau membuka konten pornografi. Nah, kan di HP-HP kamu itu nanti ada saatnya dirajia oleh tim kesiswaan, tim ketertiban. Hati-hati, nanti kalau sudah terisi gambar pornografi, HP-mu akan disita. Akan dikembalikan pada saat kamu setelah tamat dari SMK Negeri 5, baru HP-nya dikembalikan. Ya, jangan sekali-sekali membawa HP yang bergambar-gambar seperti itu. Yaitu membuat surat palsu atau memasukkan tanda tangan. Nah, ini dilarang, ya. Nggak boleh. Menyebarkan berita bohong. Berita bohong itu, ini aturan tertib yang baru sekarang nih, yang disebut dengan hoax, ya, hoax. Nggak boleh. Jadi bawalah berita yang benar, bawalah informasi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jangan berita-berita yang bohong. Kemudian sedikit lagi, ini detik-detik yang akan terakhir, membawa dan menghisap rokok. Kamu nggak boleh merokok di sekolah. Seorang pelajar itu nggak boleh merokok di mana-mana, baik di sekolah, di rumah, di kedai, di kafe, nggak boleh merokok sana. Namanya orang pelajar. Kalau ketahuan nanti sama tim ketertiban, berbahaya sama kamu, ya. Yaitu melompat pagar pembatas sekolah.
Ini sanksinya 450. Bayangkan itu. 450 itu. Sedangkan totalnya adalah 1000. Kalau kamu melompat, kamu sudah punya 450 poin. Tinggal 550 poin lagi. Maka kamu bisa diberhentikan. Membawa dan mengedar serta mengkonsumsi obat-obat terlarang, nafsa. Itu 450 poinnya. Jadi nggak boleh bawa narkoba sini. Dan ngelem di sini juga nggak boleh, ya. Karena di sini untuk prestasi untuk siswa-siswa calon pemimpin masa depan. Kan pernah kamu dengar prestasi yes, narkoba no, no drug. Jadi seperti itu ya. Kemudian mengambil atau mencuri barang yang bukan hak milik. Nah, ini poinnya 450, mencuri. Membawa atau menggunakan senjata tajam tidak sesuai dengan kepentingan. Yang tidak sesuai dengan kepentingan ini, umpamanya kamu membawa senjata tajam seperti celurit, ya. Padahal saat itu tidak kegiatan gotong royong, kamu buat celurit. Jadi pasti ini kamu dicurigai. Bisa saja kamu arahnya nanti digunakan dengan alat ini yang negatif. Berapa skornya? 450. Bertato. Nah, bertato nggak boleh. Ya, baik perempuan laki-laki nggak boleh bertato. Membuat video porno nggak boleh. Video porno umpamanya kamu pergi ke hotel, ya, karena kamu ingin foto-foto di hotel gini sama temannya, nggak boleh membuat video-video porno seperti itu. Kemudian terlibat dalam perjudian, ya nggak boleh. Terlibat dalam perjudian atau tawuran, itu nggak boleh dong. Ya, merencanakan atau mengikuti demo anarkis. Demo anarkis tahu? Demo yang sampai merusak, nah itu nggak boleh. Sanksinya berapa? 450. Melakukan perbuatan bully kepada teman. Bully itu bahasa yang sekarang. Dulu memang belum ada bahasa bully. Artinya sering memberikan suatu tindakan-tindakan kekerasan, menyakiti hati, kemudian menyemeh terhadap teman kamu, atau sering memberikan kekerasan terhadap temanmu, itu membuli. Nggak boleh. Sanksi skornya 450. Kemudian melakukan pelanggaran kesalahan sedang yang dilakukan berulang minimal 3 kali, maka dikategorikan pelanggaran berat. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pelanggaran kita ini ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi tergolong 3 itu. Jadi kalau yang berat itu skornya masih batasnya 450. Yang 1000 langsung dikembalikan ini. Melawan kepada kepala sekolah, tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Itu nggak boleh ya. Jadi melawan kepada kepala sekolah, tenaga pendidik atau tenaga kependidikan dan lain-lainnya nggak boleh. Itu poin skornya 1000. Kalau kamu melawan ya, kamu melawan. Nggak boleh. Terbukti hamil atau menghamili. Ini biasanya 2 orang nih. Kalau yang hamil itu putri, yang menghamili itu adalah putra. Jadi kalau ketahuan kasus hukum, maka ini kembalikan pada orang tua. Baik itu yang hamil atau yang menghamili. Ya. Kemudian melanggar isi surat pernyataan yang sudah dibuat. 1000. Mengkonsumsi dan mengedar narkoba. Nah, lebih bagus kamu nggak usah sekolah di sini kalau masih ada mengkonsumsi narkoba atau mengedar narkoba, bagus kamu nggak usah sekolah di sini. Nanti kalau ketahuan langsung diberhentikan, kamu ditangkap polisi. Melakukan tindakan kriminal atau membunuh serta memperkosa, geng motor, membakar gedung, membakar kendaraan dan segala macamnya, poinnya 1000. Ya, kemudian menjalani proses hukum tindak pidana oleh pihak kepolisian atau keamanan negara, maka kamu akan diberikan poin 1000. Melakukan penghasutan dan sejenisnya yang bersifat sara. Sara tahu sara?
suku, agama, dan ras, ya. Itu nggak boleh. Itu hukumannya poinnya 1000. Kemudian yang terakhir, berbuat onar dan mengganggu stabilitas sekolah. Itu 1000. Nah, itu sanksi-sanksi poin-poin yang sudah disepakati untuk kegiatan tata tertib. Kemudian lanjut. Nah, ini ada surat izin masuk kelas. Tadi kan ada saya sampaikan bahwa siswa yang terlambat boleh masuk kelas apabila ada surat izin masuk kelas. Contohnya seperti ini. Ya, enak ya. Nah, jadi ditandatangani oleh piket kesiswaan atau wali kelas. Kalau piket kesiswaan nanti sibuk, karena jumlah siswa di sini hampir 1.600. Jadi yang nggak diurusin nggak sedikit. Nanti kalau ada wali kelas, bisa dipertanggungjawabkan sama wali kelas. Tapi yang jelas harus pada tim atau piket kesiswaan. Lanjut, naik ke atas sedikit. Kemudian izin keluar lingkungan sekolah. Nah, ini formatnya juga. Format ini di mana kamu dapat, kamu bisa minta sama guru yang bersangkutan atau bidang kesiswaan. Kamu minta sana, Bu atau Pak, saya mau izin keluar. Ada kegiatan ini. Tapi yang masuk di akal kegiatan itu. Sehingga nanti diberikan izin. Lantas siapa yang mengambil surat piket ini, surat keluar lingkungan, itu bagian security. Baik, jadi itulah paparan-paparan dari kesiswaan. Semoga Ananda nanti tidak terkena atau ini. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh-contoh kartu yang ada poinnya tadi. Ini kartu warna putih. Warna putih ya. Warna putih ini masih peringatan yang pertama. Di antaranya itu poin-poin yang harganya 50 ya. Harganya poinnya bukan harga ya. Apa namanya itu? Skor, yang skor 50. Kemudian yang biru. Yang biru, warnanya biru. Nah, di sini birunya kurang jelas tapi biru lah itu warnanya ya. Itu skornya 150. Kalau yang kuning, nah ini seperti ini. Ini skornya 450. Baru merah. Yang merah skornya berapa tadi? 1000 ya, skornya 1000. Jadi skor 1000 itu kartu merah namanya. Seperti yang saya jelaskan dari awal, kartu merah tidak sama dengan kartu merah pada saat main bola. Kalau main bola kena kartu merah langsung berhenti. Kalau di SMK Negeri 5 Pekanbaru kena kartu merah masih ada 1 kali lagi. Itu yang disebut dengan kartu merah khusus. Kalau kena kartu merah khusus, siapapun kamu dikembalikan kepada orang tuanya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Thank you for your attention. Semoga kegiatan-kegiatan kita akan bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada sesi tanya jawab ya. Silakan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segalanya. Saya mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.